Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Infoka 3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang manajemen risiko. Oke, khususnya di puskesmas. Jadi di video sebelumnya tentang bedah standar Menris di bab 5 mutu, itu ada yang komen ya kalau pembahasannya terlalu cepat. Oke, mungkin kita akan sedikit membahasnya lebih detail lagi gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di video atau di channel ini, sebenarnya ada banyak sekali konten tentang manajemen risiko gitu yang bisa teman-teman tonton gitu. Mungkin dari beberapa video tersebut teman-teman bisa lebih tercerahkan gitu. Oke, tapi di video kali ini kita akan coba membahas manajemen risiko dari segi panduan manajemen risikonya. Oke. Jadi yang ada di teman-teman ini adalah salah satu panduan tentang manajemen risiko. Jadi bicara soal manajemen risiko, maka teman-teman harus belajar tentang yang namanya risiko itu sendiri gitu. Oke. Jadi sebelum ke risiko, teman-teman juga harus mengenal mana apa itu bahaya dan apa itu risiko, di mana perbedaannya dan apakah bahaya dan risiko itu sama gitu. Itu teman-teman belajar dari sana juga. Karena secara teori antara bahaya dan risiko itu berbeda. Gitu. Oke. Nah, lalu apa sih yang disebut bahaya? Bahaya adalah segala sesuatu yang merugikan, yang bisa membuat kita cedera, terus juga sakit. Nah, itu adalah yang disebut dengan bahaya. Lalu apa sih yang disebut dengan risiko? Risiko itu sendiri adalah kemungkinan ya seberapa besar bahaya itu dapat membahayakan manusia gitu. Itu lebih di sana kalau kita bicara soal definisi. Makanya kalau teman-teman melakukan asesmen risiko, maka lakukan dulu identifikasi bahaya, lalu lakukan penilaian risikonya gitu. Oke. Nah, yang disebut bahaya itu pasti teman-teman tahu nih, ada yang bahaya fisik, bahaya kimia, ergonomi, biologis, psikososial, ledakan, dan lain-lain gitu. Inilah yang disebut dengan bahaya. Nah, contoh bahaya kimia apa aja sih? Yaitu kalau di rumah sakit ya, itu adalah kontak dengan bahan B3 gitu, atau kontak dengan bahan kimia beracun, reaktif, korosi, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Lalu untuk bahaya radioaktif biasanya terpapar sinar laser, sinar X, sinar UV, dan itu sinar radiasi. Itu contoh bahaya radiasi. Bahaya listrik pasti tersetrum atau kontak dengan aliran listrik. Bahaya temperatur, kontak dengan suhu panas, suhu dingin, dan lain sebagainya. Lalu ada bahaya kebakaran, kontak dengan mudah terbakar atau terbakar. Bahaya biologis, kontak dengan penyakit menular gitu, atau terkena penyakit menular. Bahaya ergonomi, terlalu lama berdiri, terlalu lama bergerakan berulang, terlalu lama posisi tidak benar, ini disebut dengan bahaya ergonomi. Inilah yang disebut dengan bahaya, teman-teman. Oke? Ada banyak nih, bahaya lingkungan, bahaya perilaku, bahaya keamanan, dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Jelas ya, kalau untuk terkait bahaya, pokoknya segala sesuatu yang merugikan manusianya. Gitu. Oke, setelah kita belajar tentang bahaya, maka lanjut tentang resiko, teman-teman. Jadi apa sih itu resiko? Oke, ini terlalu dekat ya kayaknya ya. Kita kecilin dikit. Oke, kita bicara resiko. Jadi ada bahaya, kita kaji resikonya ke manusia seperti apa, lalu kita kendalikan, dan kita cek lagi apakah risikonya sudah berkurang atau belum. Idealnya itu seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini. Jadi langkah pertama adalah identifikasi bahaya. Identifikasi adalah suatu proses kajian kualitatif untuk mengetahui adanya potensi bahaya dari suatu peralatan, proses, lingkungan kerja, material, dan kegiatan di rumah sakit. Itu. Jadi yang namanya identifikasi bahaya tidak hanya berupa peralatan, tapi juga aktivitas kerja di suatu unit yang ada di rumah sakit atau di puskesmas. Lalu setelah dilakukan identifikasi bahaya, maka teman-teman lakukan asesmen risikonya atau nilai risikonya. Seberapa berdampak sih bahaya tersebut kepada manusia gitu. Oke.
Makanya kalau kita bicara resiko, maka kita bicara grading resiko, teman-teman. Grading resiko ini adalah peringkat resiko, di mana kalau kita bicara resiko, maka kita bicara angka gitu. Biasanya grading resiko ini bicara dari angka 1 sampai angka 5 gitu. Oke. Nah, dalam melakukan grading resiko, maka teman-teman harus melakukan perkalian. Jadi cara menilai resiko itu adalah dengan melakukan perkalian antara peluang terjadinya bahaya dengan seberapa parah bahaya itu terjadi. Oke, itu rumusnya teman-teman, yaitu C kali P biasanya. Consequence kali probability atau severity dikali frekuensi. Nah, itulah akan didapat nilai resikonya gitu. Oke? Ngerti ya? Jelas ya? Jadi kalau teman-teman ingin mencari resiko, ya kita lihat dulu peluang terjadinya resiko dikali seberapa parah resiko itu sendiri atau bahaya itu sendiri. Gitu. Nah, namanya tingkat peluang atau probability atau frekuensi itu sama aja teman-teman, cuma pembahasannya aja yang berbeda gitu. Ada orang yang biasanya naruhnya probability, ada yang naruhnya frekuensi, itu sama aja, silakan teman-teman tentukan aja. Oke? Mau pakai frekuensi atau mau pakai probability. Nah, untuk tingkat peluang sendiri biasanya di grading dari nilai 1 sampai 5, gimana tingkat resiko peluang ini memiliki definisinya masing-masing teman-teman gitu. Semakin rendah itu semakin jarang atau semakin bagus ya harusnya. Misal, tingkat peluang dengan nilai angka 1 yaitu sangat jarang terjadi gitu. Nih di sini kalau kita bicara sangat jarang kan abu-abu ya. Nah, makanya dikasih indikatornya tuh apa? Di sini lebih dari 5 tahun per kasus gitu. Misalnya kita bicara soal insiden atau bahaya tertusuk benda tajam di salah satu unit perawatan rawat inap. Setelah kita lihat ternyata 5 tahun terakhir tidak ada kasus. Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ternyata pernah ada satu kasus gitu. Makanya tingkat risiko yang kita pilih adalah nilai 1 gitu. Oke? Lalu kita bicara tingkat 2. Di sini sudah ada jarang atau unlikely, yaitu lebih dari 2 sampai 5 tahun. Jadi dalam 2 sampai 5 tahun pernah kejadian tertusuk benda tajam atau pernah ada kejadian tertusuk benda tajam. Oke? Lalu tingkat risiko 3 untuk peluang yaitu sedang 1 sampai 2 tahun. Oke. 4. Sering atau likely beberapa kali dalam setahun. Ini dalam 1 tahun ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, pokoknya beberapa kali lah dalam terjadi. Oke. Dan yang terakhir ada 5, sangat sering atau almost certain, tiap minggu atau tiap bulan terjadi gitu. Makanya setiap teman-teman membuat grading risiko, pastikan tingkat risiko dari peluangnya ini sudah terbuat dulu gitu. Teman-teman harus membuat deskripsi peluang atau frekuensinya ini dengan sedetail mungkin. Karena namanya risiko itu tidak hanya bicara risiko terhadap manusia, tapi juga bisa risiko kerusakan barang, kerugian finansial, lalu juga komplain. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi namanya risiko itu tidak hanya berupa cedera terhadap manusia, kalau di bisnis ya, itu bisa juga keuangan, komplain, operasional, terus juga peralatan, gitu, bisnis, dan lain sebagainya. Makanya, untuk deskripsinya silakan jelas sejelas-jelasnya. Berikan indikator yang detail agar ketika orang membuat asesmen risiko tidak bingung lagi. Oh, ini ternyata kejadiannya lebih dari 5 tahun sekali kok, dia langsung masukin angka 1 gitu. Oke? Nah, setelah grading risiko yang pertama, tingkat peluang, maka teman-teman juga harus punya grading risiko mengenai tingkat keparahannya atau severity-nya atau konsekuensinya gitu. Atau tingkat dampak yang ditimbulkan atau konsekuensi. Sama halnya dengan tingkat peluang tadi, kita biasa gradingnya 1 sampai 5 dengan 1 paling rendah, 5 paling tinggi gitu. Nah, bedanya karena manajemen risiko di kami ini bisa dipakai untuk kegiatan apapun. Baik itu untuk K3 bisa, untuk PP bisa, untuk KP bisa, untuk komplain bisa, untuk bisnis operasional bisa. Makanya dalam membuat dampak, kita melihat dampaknya itu
pada 3 aspek teman-teman, yaitu efek terhadap manusia, efek terhadap perusahaan, dan efek pada lingkungan. Oke. Ini karena panduan ini bisa dipakai oleh untuk situasi apapun ya teman-teman. Misal kayak ada komplain nih. Nah, komplainnya ini ternyata bikin viral di sosial media, maka akan ada efek terhadap perusahaan gitu. Memang secara manusia tidak dirugikan, tapi secara perusahaan atau bisnis perusahaan itu dirugikan. Ini bisa dimasukkan di sini. Oke, tidak rugi secara manusia tapi mencemari lingkungan sekitar, maka kita tambahkan efek pada lingkungan. Inilah yang dinamakan dampak. Nah, dampak ini sebenarnya tidak hanya pada 3 aspek ini ya. Teman-teman bisa mengembangkannya lebih luas lagi, seperti dampak pada citra perusahaan, kayaknya udah masuk ke perusahaan ya, atau dampak pada dampak-dampak lainnya gitu. Nah, ini sama 1 sampai 5 dengan 1 paling rendah yaitu near miss. 5 itu paling ekstrim atau fatality. Jadi kalau kita bicara dampak, maka yang paling parah itu kan mati ya, atau fatality ya, atau meninggal, atau cacat permanen. Itu bisa masuk dalam konteks fatality. Oke, kita contohkan lagi. Misal tadi insiden, sebelum kita contohkan, kita jelaskan satu-satu. Yaitu rating konsekuensi yang kedua adalah 4, yaitu berat. Berat ini biasanya cacat tidak permanen, terus juga cacat sebagian. Oke, inilah seperti itulah. Misalnya jari terpotong itu sebagian ya, karena kan masih ada 4 jari lainnya gitu. Oke. Lalu untuk yang tingkat rating konsekuensi 3 yaitu sedang. Sedang ini cedera yang berakibat hari hilang atau lost time injury. Ini adalah sedang, ini maksudnya lost time injury itu adalah ketika suatu cedera yang menyebabkan dia tidak masuk kerja atau menyebabkan rawat inap gitu. Pokoknya dia tidak masuk kerja lah, intinya seperti itu. Lalu 2 ringan ini biasanya dapat ditangani oleh P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, dan yang 1 itu adalah near miss atau nyaris cedera. Oke. Jadi dampaknya 1 adalah near miss, 2 ringan, 3 sedang, 4 berat, dan 5 itu fatality. Oke. Kalau teman-teman sudah membuat seperti ini, jelas sekali teman-teman. Jadi dari konsekuensinya sudah jelas, dari frekuensinya juga sudah jelas. Tinggal teman-teman grading nih, efek terhadap manusianya apa, efek terhadap perusahaannya apa, efek pada lingkungannya seperti apa gitu. Nah, kalau di sini fatality, kalau pada manusia itulah cacat tetap atau mengakibatkan kematian. Kalau pada perusahaan itu loh, perusahaan jadi tutup atau berhenti operasional, atau kerugian di atas 1 miliar, itu bisa masuk fatality. Lingkungan ini memberikan lingkungan yang tidak bisa direhabilitasi dan berdampak jangka panjang, ini fatality. Oke, lalu untuk berat di sini adalah hari hilang dan berakibat cacat sebagian, menghentikan proses beberapa departemen atau rugi dari kurang 1 miliar dan mulai dari 100 juta sampai 1 miliar gitu. Detail kan? Jadi kalau sedetail ini teman-teman lebih enak dalam melakukan asesmen risikonya ke depannya. Lalu sedang di sini dari 1 juta sampai 100 juta gitu, menghilangkan hari hilang atau rawat inap di sedang. Kalau ringan dari Rp1 sampai 1 juta. Ini kalau untuk kerugian keuangan seperti itu, kerugian manusianya, luka yang dapat ditangani dengan P3K. Kalau near miss tidak ada pengaruh, tidak ada polusi, tidak hanya mau penanganan P3K. Oke, ketika teman-teman sudah membuat tingkat peluang dan deskripsi peluangnya seperti apa, lalu membuat tingkat dampak yang dapat terjadi dan deskripsinya seperti apa, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat analisa risikonya. Bagaimana cara melakukan analisa risikonya? Paling gampang adalah dengan melihat matriks risiko teman-teman. Oke, inilah yang dinamakan dengan matriks risiko. Nah, ini sumbernya dari mana sih? Sebenarnya untuk matriks risiko itu sama ya, sumbernya itu ada dari peraturan tentang terkait manajemen risiko. Teman-teman tinggal dicari aja, googling aja, pasti akan menemukan matriks risiko seperti ini gitu. Cara bacanya teman-teman mudah ya. Jadi kolom di atas ini adalah konsekuensinya, C atau severity. Ini adalah tadi ada 1 near miss, 2 ringan, 3 sedang, 4 berat, fatal. Dan kolom sebelah kiri atau yang ini adalah frekuensi atau likelihood atau probability. Yaitu yang 5 itu sangat sering, 4 sering terjadi, 3 sedang, 2 jarang,
dan satu sangat jarang terjadi gitu. Oke, kita contohkan misalnya adalah kegiatan tertusuk benda tajam ya teman-teman ya. Tertusuk benda tajam. Coba kita tulis ini. Insidennya itulah tertusuk benda tajam. Oke, secara C atau konsekuens, tertusuk benda tajam itu dapat menyebabkan terinfeksi penyakit menular gitu. Nah, kalau teman-teman lihat penyakit menular itu apa sih? Gitu. Apakah bisa berakibat cacat sebagian? Apakah bisa menyebabkan epidemik gitu? Tentu bisa gitu. Apalagi penyakit menular kan bisa menyebabkan epidemik ya. Epidemik ini adalah KLB gitu, wabah di suatu tempat. Oke, itu bisa gitu. Tapi apakah penyakit menular yang ada di rumah sakit khususnya akibat tertusuk benda tajam dapat menyebabkan epidemik? Sebenarnya ini agak sulit sih ya. Karena kan penyebab penyakit menular akibat tertusuk benda tajam itu paling ya hepatitis B, HIV gitu kan. Jadi paling untuk yang kejadian ini sebenarnya bisa 4, bisa juga 3, tergantung teman-teman gradingnya itu seperti apa. Mau 3, mau 4, atau mau 5 silakan gitu. Oke, yang penting bisa dipertanggungjawabannya gitu. Makanya C-nya kalau kita anggap adalah 4 ya. Yang paling parah aja. Lalu frekuensinya atau probability. Nah, seperti video kita sebelumnya dalam menentukan frekuensi, teman-teman harus melihat record gitu, record ke belakang seperti apa. Apakah selama 5 tahun terakhir pernah terjadi tertusuk benda tajam di unit ini gitu. Kalau pernah terjadi, berapa frekuensinya gitu. Kalau dalam 1 tahun ternyata sudah terjadi 3 kali, maka kita lihat lagi di sini. Kalau setahun 3 kali itu masuknya apa sih gitu. Ternyata setahun 3 kali itu adalah masuknya itu adalah 4 gitu. Oke, berarti silahkan teman-teman bikin di sini adalah mana tadi? Matriks resikonya adalah 4 gitu. Oke, nah caranya adalah C kali F, yaitu skor risiko adalah dampak dikali peluang, C dikali F. Jadi kalau kita lihat, kalau secara konsekuensi adalah 4 berat dan skala frekuensi adalah 4, berarti dia akan ketemu di sini teman-teman. Nah, dia akan ketemu di sini. Berat 4 sering terjadi atau nilai 4 ketemunya di sini. Oke, tinggal ditarik dari seluruh saya teman-teman, ketemunya di mana? Yaitu ada di ekstrim. Oke, nilai ternyata resikonya adalah ekstrim. Resiko dari tertusuk benda tajam setelah dianalisa adalah tingkat risikonya tuh ekstrim gitu. Makanya setelah teman-teman dapat nih tingkat risikonya ekstrim, silahkan lakukan pengelolaan risiko gitu. Oke, pengendaliannya tuh seperti apa sih gitu. Nah, biasanya dalam melaksanakan pengelolaan risikonya gitu, biasanya kita ada lagi nih teman-teman, yaitu tabel penanda tingkat risiko dan skala waktu yang dapat diterima untuk memulai tindakan. Jadi kita punya risiko yang ekstrim nih. Kalau di tingkat risiko kami, ekstrim itu adalah segera atau paling lambat 2 kali 24 jam untuk dilaksanakan, ditindaklanjuti gitu. Oke, kalau tinggi sampai 2 minggu bisa, sedang 6 minggu, rendah 12 minggu. Dengan pelaksanaan tinjauannya kalau udah ekstrim tuh biasanya adalah direktur RS dengan frekuensi tinjauan 1 bulan sekali tuh dicek apakah pengelolaannya sudah berjalan atau belum, apakah sudah efektif atau belum, dan ini bisa menjadi risiko prioritas atau bisa menjadi rencana program tahun selanjutnya dalam pengelolaan risiko ini gitu teman-teman. Oke. Makanya kalau dalam kita bicara pengelolaan risiko, jangan lupa terkait dengan hierarki pengendalian bahaya atau risiko, yaitu eliminasi, menghilangkan risiko, substitusi, mengganti yang berbahaya menjadi tidak berbahaya, rekayasa engineering, memodifikasi administrasi melalui kontrol administrasi, dan APD, penggunaan alat pelindung diri. Itu.
Contohnya apa sih? Contohnya melaksanakan pemeriksaan kesehatan gitu. Jadi kalau tertusuk benda tajam, salah satu langkah pengendaliannya adalah dengan menggunakan APD, membuat SOP tindakan injeksi yang aman gitu. Itulah salah satu langkah-langkah dalam pengendalian bahaya dan risiko. Gitu aja sih teman-teman. Jadi konsepnya ya ketika teman-teman mengetahui apa itu bahaya, bagaimana cara mengukur risiko, dan setelah didapat silahkan dikali konsekuensinya dikali frekuensi, maka akan didapat nilai resikonya gitu. Silahkan setelah teman-teman dapat, lakukan pengendalian, grading ulang. Setelah grading ulang, maka akan didapat resiko sisa gitu. Nah, resiko sisa ini biasanya inilah yang akan dipantau gitu. Apakah resiko awalnya bisa dijalankan sesuai langkah pengendalian sehingga di waktu yang ditentukan resiko sisa ini bisa tercapai gitu. Itulah prinsip manajemen resiko secara umum ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman ingin melihat contohnya, silakan teman-teman tag aja video kita yang berjudul apa ya? Kalau nggak salah pengkajian risiko FMA, MFK, risk register dan cara pemantauannya gitu. Kalau nggak salah tuh videonya yang mana, yang ini kalau nggak salah. Nah, yang judulnya kayak gini ya teman-teman. Silakan dicek aja. Nah, pengkajian risiko, MFK, risk register. Tuh. Oke, mungkin dari saya sekian. Semoga panduan Menris ini mencerahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.